Halo, assalamualaikum semuanya. Hari ini saya akan melanjutkan pembahasan WTK. Ya, saya akan melanjutkan pembahasan WTK. Dan pembahasan hari ini saya akan membahas tentang resensi buku bagian 2. Di pembahasan yang sebelumnya saya sudah membahas tentang resensi buku, tapi ada bagian-bagian yang belum sempat saya jelaskan ya. Karena pembahasannya itu banyak ya, pembahasan tentang resensi buku itu banyak. Jadi di pembahasan sebelumnya itu saya hanya membahas sebagian saja dan ada bagian-bagian yang belum saya jelaskan. Lah bagian-bagian yang belum saya jelaskan itu insya Allah akan saya jelaskan pada pembahasan hari ini, gitu ya. Baik, tanpa panjang lebar, saya akan langsung masuk ke pembahasan. Di sini ada poin A, tahap dan teknik pembuatan resensi. Nah, orang dalam membuat resensi, ya, Anda jika ingin membuat resensi, anggaplah ada seseorang yang sudah membuat buku, gitu ya, sudah membuat karangan, dan karangannya itu mau dipublikasikan, apa, mau dijualkan, mau dijual di toko-toko, ya, artinya mau diluncurkan, ingin meluncurkan buku, maka Anda jika ingin membuat resensi tentang buku itu harus menggunakan tiga teknik ini, ya, harus menggunakan tiga teknik ini. Menggunakan tiga teknik ini, teknik ini harus digunakan semua ya, tidak boleh digunakan satu saja. Artinya wah saya menggunakan teknik yang ini saja, nggak bisa, yang teknik yang lain tidak digunakan, nggak bisa. Artinya harus dipakai semua ya, dan harus berurutan ya. Ya, dan harus berurutan. Maksudnya ya harus dipakai semua dan harus berurutan. Artinya orang meresensi itu harus begitu, ya. Dan urutannya tidak boleh diubah, ya. Yang pertama, teknik cutting dan gluing, ya. Yang kedua yaitu teknik focusing. Yang ketiga yaitu teknik comparing. Ini harus berurutan. Yang pertama selalu dikerjakan yang pertama, ya. Yang kedua selalu dikerjakan yang kedua. Jadi harus tekniknya harus mengikuti aturan. Ya, yang pertama harus berurutan. Jadi itu ya. Itu tekniknya. Nah, di sini sekarang saya akan membahas teknik cutting dan gluing, ya. Lah, meresensi buku ya dengan teknik cutting dan gluing itu berarti merekatkan potongan-potongan tulisan. Potongan tersebut berupa materi menarik ya, yang menarik perhatian Anda yang terdapat di dalam buku yang akan Anda resensi. Jadi bagian-bagian yang menarik ya, yang bagian yang menarik perhatian itu dicatat. Artinya buku-buku yang akan Anda resensi ya, yang miliknya orang lain itu, yang miliknya si A ya, anggaplah si A ingin meluncurkan buku, maka yang harus Anda lakukan itu adalah Anda harus eh, sebelum sebelum masuk ke teknik ya, sebelum masuk ke teknik cutting dan gluing ini, yang Anda harus lakukan adalah Anda harus membaca buku si A tersebut dari awal sampai akhir. Membacanya itu tidak asal membaca ya, membacanya itu tidak asal membaca, tapi membaca sambil mencatat bagian-bagian pentingnya, ya. Mencatat apa ya, mencatat gagasan-gagasan inti dari buku itu, dicatat bagian penting-pentingnya, dicatat bagian penting-pentingnya, jadi sekali baca selesai gitu, arti ya, jadi sekali baca itu sudah selesai ya. Nah, sekali baca itu selesai. Setelah membaca buku dari awal sampai akhir, sampai selesai, lah baru poin-poin kan, eh, poin-poin pentingnya yang sudah kita catat di lembaran itu kan sudah banyak gitu kan. Lah, baru kita akan masuk ke teknik cutting dan gluing ini gitu. Ngerti ya? Dengan cara apa? eh, Potongan-potongannya itu nanti dicatat ya, lalu disatukan kembali. Lah, selain bagian materi yang menarik perhatian ya, bagian yang dipotong itu hendaknya mencerminkan gagasan-gagasan inti si penulis buku.
Ya, jadi selain apa itu namanya, bagian-bagian yang menarik perhatian, juga gagasan itu dicatat. Ya. Kumpulan potongan materi yang sudah terpilih itu ya lalu disusun dan dirangkaikan ke dalam sebuah susunan yang logis. Ya. Artinya gluing, ya, lakukan teknik gluing. Teknik yang sudah terpecah-pecah itu lakukan teknik gluing. Gluing itu adalah ngelim, menyatukan kembali gitu ya. Jadi seolah-olah ya buku yang tebalnya 350 halaman, ya, tebalnya berisi 350 halaman dari bukunya si A itu, anggaplah si A ya. Kita mengambil intisarinya, mengambil poin-poinnya ya, lalu poin-poinnya itu dilem kembali, lalu kita satukan kembali menjadi 30 halaman, mungkin menjadi 20 halaman. Jadi yang 350 halaman dipangkas, dipotong menjadi 30 halaman gitu, menjadi inti gitu, seperti ya. Lah proses ini disebut tahap pelekatan ya atau penempelan ya. Yang harus dijaga dalam proses ini adalah kesatuan dan kepaduan gagasan ya antara potongan yang satu dengan potongan yang lain. Tentu saja kedetailan informasi masih kalah dengan buku yang isinya 350 halaman itu. Tapi poin pentingnya lah sudah kita dapatkan di 30 halaman itu. Ya, ini jika saya seumpamakan gitu ya. Anggaplah total halamannya 350. Nah, setelah saya potong ya dan saya lem kembali, maka cuma memakan 30 halaman gitu maksudnya. Ya. Upayakan ya, ini catatan ya. Upayakan agar resensi yang Anda resensi gitu ya, seolah-olah menghadirkan si penulis ya dalam menyampaikan gagasan-gagasannya ya. Peran Anda dalam meresensi buku itu hanya dalam konteks menyambungkan dan mengalirkan ya, dan mengaitkan gagasan yang satu dengan gagasan yang lain. Itu. Mengenai kesan dan pandangan Anda terhadap objek resensi harus terrefleksikan dalam judul. Ya, selain itu, Anda dapat memasukkan kesan ya dan opini Anda pada kalimat paragraf pada bagian kesimpulan. Teknik ini merupakan teknik yang paling sederhana dalam berlatih menulis resensi. Itu teknik yang pertama. Setelah teknik cutting dan gluing ini sudah selesai dibuat ya, langsung masuk ke tahap berikutnya. Ya, ingat, untuk masuk ke tahap berikutnya ini ya, jika tahap sebelumnya itu masih belum selesai, jangan masuk ke tahap berikutnya. Gitu ya. Itu malah tidak akan membuat hasil yang maksimal nanti. Jadi apa itu namanya? Fokus dulu pada satu teknik dulu sampai benar-benar selesai gitu ya. Harus fokus sampai benar-benar selesai. Jika sudah selesai baru masuk ke teknik yang selanjutnya. Jika masih belum selesai jangan masuk ke teknik yang selanjutnya. Oke, setelah teknik cutting dan gluing ini sudah selesai, maka langsung masuk ke tahap teknik berikutnya, yaitu teknik focusing. Ya, teknik focusing. Apa itu teknik focusing? Nah, teknik focusing itu adalah berkaitan dengan memusatkan perhatian kepada satu aspek tertentu yang disajikan dalam objek resensi. Itu ya. Pemusatan perhatian itu harus tetap berpangkal pada sesuatu yang menonjol dan menarik perhatian. Ya. Bagian yang dianggap menonjol itu biasa terletak pada aspek tema, gitu ya. Metode pembahasan, ya. Sampul, ya. Sosok pengarang, gaya penyajian, atau latar belakang penerbit buku tersebut. Setelah itu dilakukan teknik comparing.
ya. Teknik comparing. Teknik ini mengajak seorang presensi untuk melakukan pembandingan atas hal-hal yang terdapat dalam objek resensi dengan sumber lain yang mengenai topik sejenis. Artinya, agar seumpama tidak memiliki keidentikan dengan topik-topik yang lain yang seidentik, maka dicocokkan. Jika buku yang akan diresensi itu adalah buku penelitian, ya, penelitian dicocokkan. Apakah sudah ada peneliti yang sebelumnya? Jika ada yang sebelumnya, maka gagal diresensi. Ya, oh sudah dikerjakan orang yang sebelumnya ini. Ini hanya melintir-melintir cuma dipelintir-pelintir sedikit kata-katanya. Ini sama ini. Isinya tidak jauh beda dengan penelitian yang dilakukan oleh si B. Si A ini cuma melintir-melintir saja. Itu gagal, ya. Jadi dibandingkan. Jika seumpamanya, oh ternyata buku si A ini setelah saya bandingkan dengan si B itu memiliki kekhasan tersendiri, ya, memiliki ciri tersendiri, ya. Jika si B ini menggunakan kalimat pasif, menggunakan kalimat aktif dalam membuat bukunya, lah si A ini menggunakan kalimat yang aktif dan kalimatnya langsung to the point. Nah, gitu contohnya, gitu ya. Itu. Perbandingan itu dapat dilakukan atas dasar topik dan tema yang sama dari pengarang yang berbeda, atau pengarang yang sama mengenai topik-topik yang berbeda. Gitu ya. Teknik ini tidak mungkin dilakukan tanpa kegiatan membaca. Presensi wajib membaca beberapa sumber yang berbeda. Semakin karya bacaan presensi, maka semakin kaya, ya. Semakin kaya pula wawasan yang dapat dijadikan input bagi kedalaman pembandingannya. Artinya semakin kaya, ya, semakin kaya presensi itu, artinya semakin banyak membaca. Artinya kan jika ingin membandingkan kan si presensi ini kan harus membaca buku orang lainnya juga. Membacanya harus membaca secara keseluruhan juga. Membandingkan si A, ya, membandingkan dengan bukunya si B, membandingkan dengan karangannya si C. Nah, harusnya membaca juga. Ya. Jika semuanya bisa ditebak, maka tidak perlu membaca keseluruhan, ya, agar tidak membuang waktu. Cukup baca kesimpulan saja, latar belakang dan kesimpulan. Cukup baca latar belakang, latar belakang, tujuan dan kesimpulan. Membaca latar belakang, tujuan dan kesimpulan. Jika itu metode ilmiah. Bukan, penelitian, ya, gitu maksudnya. Pembandingan itu dapat dilakukan atas dasar topik atau tema yang sama dari pengarang yang berbeda atau pengarang yang sama dengan topik-topik yang berbeda. Teknik ini tidak mungkin dilakukan tanpa kegiatan membaca. Presensi wajib membaca beberapa sumber yang berbeda. Semakin kaya bacaan presensi, maka semakin kaya pula wawasan yang dapat dijadikan input bagi kedalaman pembandingannya. Oke, ini sudah, ya. Nah, sekarang presensi dapat menemukan kelebihan dan kekurangan yang terdapat dalam sebuah buku. Oleh karena itu, membaca beberapa sumber bacaan itu menjadi sesuatu yang sangat penting dalam menentukan kualitas resensi Anda. Gitu. Oke, sekarang kita masuk ke poin nomor B, ya. Sistematika struktur resensi. Ini saya tak baca-baca aja, ya. Ini sepertinya tanpa saya jelaskan, insya Allah kalian paham, gitu. Jadi saya baca-baca aja. Sistematika struktur resensi biasanya mengikuti pola berikut. Yang pertama, judul resensi. Judul resensi itu harus menarik pembaca, ya. Yang nomor 2 itu adalah perwajahan, ya, jati diri buku, ya, meliputi yang pertama A, judul buku, yang B,
nama pengarang atau penulis. Lalu C, nama penerbit dan tahun terbit. Yang D, jumlah halaman. Lalu E, jenis huruf yang digunakan, apakah font, apakah jenis huruf, maksudnya apakah Times New Roman, apakah Algerian, ya, apakah apa gitu ya, kan jenis hurufnya kan banyak itu. Halaman sampul cover, ya. Lalu harga buku, ya, boleh dicantumkan, boleh tidak. Oke, sekarang yang nomor 3, ya. Nomor 1 judul resensi, nomor 2 perwajahan jati diri buku. Yang nomor 3 itu adalah eh, pembukaan, ya, merupakan alinea pembuka, meliputi ini yang harus ada uraian, deskripsi, rangkuman yang menjelaskan isi buku secara umum, ya. Lalu yang nomor B, kutipan bagian yang menjelaskan isi buku. Lalu yang nomor C, kaitannya dengan konteks situasi yang sedang hangat di masyarakat. Yang nomor D, bersifat pemancing untuk menarik perhatian pembaca. Oke, sekarang yang nomor 4, ya. Yang nomor 4 adalah pembahasan, ya. Berisi komentar, ulasan, analisis kritis, dan penilaian terhadap isi buku. Inilah esensi dari suatu resensi, yakni si peresensi mengomentari atau menilai suatu buku dari berbagai aspek. Nah, ini yang akan dinilai itu ini, ya. Biasanya orang yang penerbit yang akan menerbit itu menilai apakah layak untuk diterbit setelah diresensi, ya. Setelah diresensi, penerbit itu menilai apa? Menilai aspek-aspek ini, ya, menilai aspek-aspek yang ada pada buku itu, ya, dari berbagai aspek, yaitu aspek dari luar maupun aspek dari dalam, ya, atau aspek isi, ya, meliputi analisis terhadap isi buku. Analisanya itu seperti apa, disertai alasan-alasan dan bukti yang ada dalam isi buku. Lalu analisis kekuatan dan kelemahan bila ada isi buku yang diresensi pembanding dengan sumber yang berbeda. Lalu yang C, gagasan penulis, ya. Gagasan-gagasan penulis mengenai isi buku. Nah, setelah itu ya baru nomor 5, ya. Nomor 5 itu adalah penutup, ya. Penutup itu apa ya? Meliputi penilaian penulis resensi mengenai perlu tidaknya, ya, pembaca resensi membaca atau melihat buku tersebut, ya. Kalimat penutup ini lebih mempresentasikan rekomendasi untuk para pembaca, ya, meskipun kadang-kadang tidak dinyatakan secara rinci, ya. Lalu yang nomor 6 itu adalah identitas presensi. Lah, cantumkan juga identitas si presensi itu, ya. Jangan cuma menulis resensi lalu lempar batu sembunyi tangan. Kita harus kita harus mempertanggungjawabkan agar kita bisa mempertanggungjawabkan dari resensi yang sudah kita agar buku yang sudah kita resensi gitu. Agar jika seumpama ini kok dikasih nilai yang jelek, ya, dikasih nilai resensi yang jelek, lah kita harus bisa mempertanggungjawabkan identitas si presensi itu harus dicantumkan juga gitu agar bisa dihubungi, ya. Identitas si presensi sering juga dicantumkan di bagian akhir, ya, di bagian akhir resensi guna menunjukkan otoritas presensi. Oke, sekarang masuk ke poin yang nomor C. Nah, manfaat resensi, ya. Lah, manfaat resensi di sini ada bahan pertimbangan, ya. Ada manfaat resensi sebagai bahan pertimbangan. Maksudnya itu untuk memberikan sebuah gambaran gitu ya kepada si pembaca tentang sebuah karya dan untuk
mempengaruhi mereka atas karya tersebut. Itu adalah bahan pertimbangan. Lalu manfaat yang kedua itu adalah nilai ekonomis, ya, untuk mendapat uang atau imbalan dari buku-buku yang diresensikan secara gratis dari si penerbit buku. Jika resensinya dimuat di koran atau di majalah, artinya menghasilkan duit, ya, menghasilkan uang, artinya beruang. Artinya beruang, ya, bukan beruang, beruang. Yang ketiga adalah sarana promosi buku. Maksudnya bagaimana? Ya, manfaat yang ketiga adalah sarana promosi buku. Maksudnya buku yang diresensikan yaitu buku baru yang belum pernah diresensi. Oleh sebab itu, resensi merupakan suatu media untuk mempromosikan buku baru tersebut. Ya, agar diketahui orang banyak, agar diketahui masyarakat banyak. Ya. Yang nomor 4 adalah pengembangan kreativitas. Ya, maksudnya untuk mengembangkan sebuah kreativitas dalam menulis, ya, dalam membuat sebuah resensi, ya, harus mempunyai sebuah unsur-unsur agar resensi tersebut jelas dan berkualitas. Seperti itu. Sekarang masuk ke poin yang nomor D. Ya, nomor D. Tips untuk menulis resensi. Nah, ini tipsnya ya. Ini bagian-bagian tips-tipsnya ya. Nah, yang pertama langsung masuk yang inti ya. Tulisan resensi yang menggambarkan sebuah buku atau film harus sesuai dengan isi seutuhnya. Artinya harus sesuai dengan judul, ya. Oleh karena itu, syarat utama meresensi adalah presensi harus terlebih dahulu membaca atau menonton, ya, dan memahami buku atau film yang akan diresensi. Yang nomor 2, lakukan analisis yang tajam, ya, dan bernalar. Pertama, mengamati manfaatnya. Nah, pada bagian mana buku itu bermanfaat bagi pembacanya, dan sertakan juga bukti dan alasannya. Seperti itu. Yang ketiga, gunakan bahasa yang terstruktur, lugas, dan jelas sehingga memudahkan pembaca memahami tulisan Anda. Penggunaan kalimat yang panjang dan bertele-tele akan mengaburkan pesan yang disampaikan. Pilih kata-kata yang tepat dan sesuaikan untuk merangkai tulisan resensi Anda. Nah, sekarang masuk ke poin yang E. Ini contoh resensi. Sekarang contohnya ya. Ini contohnya. Contoh resensi buku. Ini contoh resensi dari karangan novel. Artinya ada orang yang membuat novel lalu ingin meluncurkan buku itu. Nah, sebelum diluncurkan dilakukan resensi. Ya, dilakukan resensi. Perhatikan contohnya ini. Nah, ini. Yang pertama, identitas buku. A. Judul novelnya adalah Dialova, ya. Lalu B. Penulis dari Dialova ini, nama pengarang bukunya adalah Dian Nuranindia. Penerbitnya PT Gramedia Pustaka Utama. Lalu halamannya, total keseluruhan halaman adalah 304 halaman. Cetakan 12 tahun 2005. ISBN 979220760. Nah, ini peninjau ya. Peninjau. Pada awalnya novel ini hanya sekedar penulis saja, bukan hobi, maksudnya hobi, salah ketik ini. Hobi menulis saja dan selalu ingin mencoba hal-hal yang baru. Penulis mulai mengawali menulisnya di masa SMP yang belum sempat terselesaikan dan sempat berhenti beberapa tahun, hingga penulis mempunyai keinginan untuk menulis tulisannya lagi di masa SMA maksudnya ya. Cerita dalam novel ini merupakan imajinasi dari penulis sendiri. Tulisan ini kemungkinan
dikirimkan kesalahan satu penerbit. Ke salah satu penerbit. Dikirimkan, bukan dikiramkan ini. Salah. Banyak-banyak salah ini tulisannya ini ya. Resensi tapi banyak yang salah tulisannya ini. Gimana ini? Tulisan ini kemudian dikirimkan gitu maksudnya ya. Dikirimkan ke salah satu penerbit. Kemudian tanpa diduga novelnya diterbitkan dan menjadi novel bestseller di tahun 2005. Novel ini juga diangkat ke layar lebar pada tahun 2007. Wah, diangkat layar lebar loh. Gimana? Keuntungannya banyak ini. Kalau sampai diangkat ke layar lebar, si penulis bukunya ini pasti dapat duit ya, dapat duit tambahan. Selain dapat duit tambahan dari karangannya ya, lah diangkatnya ke layar lebar ini dapat dapat duit juga ya, dapat novelty apa? Dapat bukan novelty ya. Ya dapat tunjangan uang juga karena hasil karyanya diangkat ke layar lebar gitu. Ngerti kan maksudnya kan? Oke, sekarang yang nomor 3, isi. Isi, lihat isi buku. Ya, lihat isi buku secara keseluruhan maksudnya. Ya, yang nomor 4, unsur intrinsik. A. Tema. Tema yang terdapat dalam novel ini mengenai pencintaan masa remaja. B. Alur dan tema cerita. Alur dan plot yang terdapat dalam novel ini harus alur maju. Misalnya dalam kalimat, esok harinya kedua orang tua Dira datang ke rumah sakit. Seperti itu. Sekarang yang nomor C, ya. Latar atau setting yang terdapat dalam novel ini terdiri dari latar tempat, ya, latar waktu, latar suasana, ya. Latar tempat meliputi sekolah, rumah. Wah, ini latarnya ini dijelaskan semua ini di sini ya. Jadi novelnya itu jelaskan latarnya ya, di sekolah, di rumah, dengan cara apa? Ya membaca apa? Memahami dari novelnya itu, memahami lalu mengimajinasikan dari poin-poinnya ya. Oh, ini kira-kira ini letaknya di sekolah ini. Oh, kira-kira ini letaknya itu di rumah ini. Oh, kira-kira ini letaknya itu nah gitu. Artinya latar tempat meliputi sekolah, rumah, lapangan, lapangan basket. Latar waktu meliputi pagi hari, siang hari, sore hari, dan malam hari. Ya, latar suasana dalam novel ini berselimut gejolak hati para remaja yang berbaur dengan suasana suka dan duka. Nah, sekarang masuk ke penokohan yang D. Penokohan, nah, ini tokoh-tokohnya ini dijelaskan semua. Tokohnya ada Kara. Kara itu baik, supel, cuek, ramah. Waduh, gimana ini? Baik, supel, cuek, ramah. Kok nggak bagus semua gitu ya? Lalu ada Ibel. Ya, Ibel ini penuh perhatian, ramah, baik, mudah bergaul, ya, mudah bergaul, sabar. Lalu ada Dira. Dira ini nama desa ini, nama desaan. Namanya desa. Deso. Dira. Dira. Dira itu pintar, sombong, kasar, egois, acuh tak acuh, dan penyayang. Waduh, kayaknya ini licik. Oh, ini orangnya licik ini kayaknya ini. Lalu ada Vinta. Vinta itu cerewet, baik, penuh perhatian, centil. Lalu ada Iras. Iras itu penyayang dan penyabar. Lalu ada Niki. Niki itu cuek, pencemburu, dan egois. Lalu ada Dio. Dio itu pintar, baik, dan sabar. Oke, lalu ada tokoh tambahan ya, tokoh tambahan. Bukan toko ya. Kalau toko itu toko bangunan itu. Tokoh ya, tokoh tambahan. AB, Amanda, Steny, Rio, Aji, orang tua Karma, Biminah ya. Biminah, orang tua Dira, Dira, Adit, orang tua Ibel, dan Pak Ketut. Oke, lanjut ke poin yang nomor E, sudut pandang. Ya, sudut pandang dalam novel ini penulis sebagai orang ketiga ya, penulis sebagai pencerita maksudnya. Lalu F ini.
Gaya penulisan novel ini, penulis cenderung menggunakan bahasa sehari-hari yang dipakai oleh para remaja. Pengungkapan perasaan setiap tokoh ini lebih banyak sesuai dengan karakter masing-masing tokoh, ya. Lalu yang G, bukan GH ini, G ya. Amanat. Amanat yang ingin disampaikan novel Dialova ini adalah harus saling menghargai pasangan. Jangan terlalu larut dalam kesedihan, jangan terlalu membenci seseorang, ya. Dan hidup harus selalu maju itu. Oke. Tadi kan di sini kan mana tadi? Ini kan nah ini kan yang nomor 4 ya. Ini kan unsur intrinsik. Ya, intrinsik yang dari dalam. Ya, intrinsik. Nah, sekarang kita masuk ke unsur yang ekstrinsik, yang dari luar, ya. Ekstrinsik. Ini tak baca-baca aja ya. Nilai normal. Nilai normal yang terdapat dalam novel dapat dilihat pada masing-masing tokoh dalam cerita ini memiliki moral yang baik, tetapi ada beberapa tokoh yang mempunyai moral kurang baik. Moral baik misalnya dalam tokoh Kara yang selalu baik dan ramah. Lalu yang B, nilai sosial. Ya. Nilai sosialnya ini bukan BC, ini betok, ini C-nya ini gak ada ini. Nilai sosialnya itu adalah nilai moral yang terdapat dalam novel dapat dibuktikan dari tokoh Kara yang baik membeda-bedakan orang dalam pertemanannya. Oke, sekarang yang nomor 6, kelebihan dan kekurangan dari kelebihan ya. Kelebihan dari novel ini adalah penulis benar-benar jelas dalam menggambarkan suasana hati yang dialami masing-masing tokoh dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti sehingga dapat membuat pembaca masuk dalam cerita. Kemudian pembaca akan hanyut dalam isi cerita dan turut merasakan perasaan tokoh tersebut. Artinya ini tidak berbelit-belit ya, bahasa yang ada pada novel ini tidak berbelit-belit. Lalu kekurangan dari novel ini hanya terdapat pada segi penggunaan bahasa saja. Bahasa yang digunakan dalam novel ini mutlak bahasa remaja, ya, remaja sehari-hari. Jadi kurang memberikan pengetahuan tambahan bagi pembaca dalam aspek kosakata. Kesimpulan, sinopsis. Novel Dialova, oke. Novel Dialova ini menceritakan tentang seorang gadis tomboy dan jago main basket. Dia bernama Kara. Ya, rambutnya panjang. Tidak seperti kebanyakan pemain basket yang lain. Loh, kalau tomboy biasanya rambutnya pendek. Ya, kalau perempuan tomboy di mana-mana rambutnya itu nggak panjang ya. Rambutnya itu menyerupai laki-laki ya, suka bergaya suka bergaya ala laki-laki kalau tomboy, tapi di sini panjang loh. Kok bisa ya? Ya. Rambutnya panjang, tidak seperti kebanyakan pemain basket yang lain. Dia memiliki wajah yang manis dan seorang yang santai, tapi kalau Kara marah ya semuanya bisa jadi gawat. Tapi kalau Kara marah, enggak. Kalau Kara marah, semuanya bisa jadi gawat darurat. Kara sangat beruntung karena selain dia mempunyai seorang kakak laki-laki yang sangat menyayanginya, namanya Iras. Ya, mempunyai kakak laki-laki yang sangat menyayanginya, namanya Iras. Teman-teman Iras juga memperhatikan kepada Kara, terutama teman Iras yang bernama Ibel, laki-laki yang jago main gitar dan menyukai warna biru. Ketika Iras harus melanjutkan studinya ke New York, Iras mempercayakan Kara kepada Ibel untuk menjaga adiknya.
Selama dengan Ibel, Kara menganggapnya hanya adik dan kakak saja. Tapi perhatian lebih yang diberikan Ibel kepada Kara selalu ditanggapi dengan sikap biasa dan wajar layaknya seorang kakak yang memperlakukan adiknya dengan penuh perhatian. Di sisi lain, Kara disukai oleh Dira, ya, seseorang Dira baru di sekolahnya yang juga sama-sama jago main basket. Sikap Dira yang selalu membuat Kara kesal dan marah secara tidak sadar telah menghipnotisnya untuk selalu berada dekat dengan Dira walaupun sering membuat Kara kesal. Tetapi Kara merasa kehilangan. Tuh. Oke, next habis ya. Oke, habis. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.